para madam itu dimanfaatkan kebanyakan itu untuk shopping, bertamu ke rumah temen, acara nikahan. Nah, otomatis kita sebagai supirnya kan harus siap gitu untuk melayani madam kemanapun madam mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Gio. Dan seperti biasa di video kali ini saya ingin bercerita tentang pekerjaan di Arab Saudi. Kalau malam Jumat, saya sebagai supir pribadi harus siap melayani madam sampai pagi. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, dukung terus channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Dalam video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang pekerjaan saya di Arab Saudi, yang mana pekerjaan sebagai supir di Arab Saudi itu dibilang tidak berat, tapi makan hati loh. Terus malam Jumat di sini kan tradisinya libur. Jadi kita kalau menghadapi malam Jumat itu kita harus siap-siap, karena orang sini kebanyakan malam Jumat itu dijadikan berbagai macam acara ya. Ada yang acara nikahan, ada yang acara ajuma atau makan-makan bagi orang sini. Nah, saya sebagai supir pribadi, jadi kalau malam Jumat itu harus siap-siap untuk menunggu madam, antar jemput madam. Kadang itu sampai pagi loh. Misalkan kita ngantar madam pergi untuk acara nikahan atau acara di temannya. Kalau rumahnya jauh, otomatis kita itu disuruh nunggu. Nah, yang membuat jengkel itu ya nunggunya itu berjam-jam. Ya mending kalau banyak teman sesama Indonesia di daerah itu, kita bisa main, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau tidak ada orang kita, nah itu yang buat jenuh gitu menunggunya. Ya kalau rumahnya agak dekat sih, kita bisa pulang nunggu di rumah, tapi otomatis kita harus standby, siap untuk jemput madam walau itu sampai pagi. Sengaja saya bikin video ini ya, mudah-mudahan kan di antara teman-teman mungkin ada yang ingin kerja ke Arab Saudi. Ya bukan ada sih, sebenarnya banyak teman-teman yang menanyakan sama saya ingin kerja ke Arab Saudi sebagai supir. Untuk saat ini lur ya, pengiriman TKI ke Arab Saudi di bagian supir perumahan itu belum dibuka, kecuali seperti video yang ini nih yang pernah saya bilang, ada pengiriman visa supir bus sekitar 500 itu udah dibuka. Tapi kalau buat perumahan kayak saya itu belum dibuka loh. Ya, saya berpesan kepada teman-teman kalau mau kerja di sini, persiapan ya diri kalian. Ya karena kerja di sini walaupun pekerjaan kita itu tidak berat, tapi yang saya pikir beratnya itu ayat terkurung. Oke, kita balik lagi ya. Jadi adatnya di sini kalau malam Jumat, para madam itu dimanfaatkan kebanyakan itu untuk shopping, bertamu ke rumah temen, acara nikahan. Nah, otomatis kita sebagai supirnya kan harus siap gitu untuk melayani madam kemanapun madam mau. Ya kalau kerja di luar supir pribadi, misalkan kerjanya di perusahaan, itu malam Jumat itu dijadikan malam libur kalau yang kerjanya di perusahaan. Tapi kalau pekerjaannya seperti saya, supir pribadi, itu malam Jumat itu malahan sibuk dulu, bukannya kita itu istirahat. Jadi seperti itu kerjaan sebagai supir pribadi di Arab Saudi. Saya di sini bukannya ngebuka kejelekan orang sini, enggak ya. Ya manusia itu sama, tidak semuanya seperti itu. Cuma anehnya orang sini itu tidak mikir ya. Kalau kita nunggu lama dia, kan kita tidak masalah ya, karena kita udah digaji sama dia. Tapi yang membuat aneh saya, orang sini tuh sama sekali tidak ada sabarnya loh. Misalkan dia udah nelpon
terus kita telat sedikit, itu ngoceh itu. Orang sini tuh kayak begitu. Tapi kalau kita nggak pikir, nunggu berjam-jam, nunggu dia, kita haus kan. Kalau bosnya ngerti, bosnya baik, itu kan ngasih tip buat kita beli minuman, beli makanan. Tapi kalau bosnya pelit, ya dia masuk ke dalam, kita mah udah mau gimana juga nggak peduli. Nah, jadi yang jengkel, yang jenuhnya itu kayak begitu di sini. Ya mungkin teman-teman berpikir begini, kok kenapa jengkel, kok kenapa jenuh bertahan lama di situ? Ya kalau masalah itu kan namanya pekerjaan kan ada sukanya dan ada dukanya ya. Nah dukanya itu seperti itu yang kita buat jengkel. Ya kita bertahan di sini ya bukannya karena kita itu seneng kerja di sini itu, enggak. Cuma kita bertahan kerja di sini ya demi menafkahi keluarga gitu. Sekarang kan di sini kebutuhan juga sama, sudah pada mahal. Kalau dibandingkan sama di kita itu udah hampir sama sekarang. Cuma kalau kita udah kelamaan di negeri orang, kayak saya nih lama di Arab Saudi kerja jadi TKI, otomatis kalau kita pulang ke kampung halaman, kita itu bingung apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Karena orang di kampung itu nyangkanya kita itu banyak uang, seperti itu. Dan seandainya kita mau kerja, mau ikut kerja itu teman-teman di kampung, malah yang mau ngajaknya itu sungkan, disangkanya kita itu udah jadi bos. Padahal sama aja, kita kerja di sini lama itu bukannya karena kita itu betah, cuma bertahan karena di negeri sendiri kalau bagi saya itu susah dari kerjaan. Ya paling kerja saya serabutan ya. Kayak nyupir, bertani ya seperti itu, dengan penghasilan yang tidak menentu. Beda lagi lah dengan teman-teman yang udah menemukan jalan hidupnya di negeri sendiri. Nah jadi saya bertahan, alasannya itu seperti itu, karena di kampung nyangkanya ke saya itu banyak uang. Padahal ya kalau udah banyak uang ngapain juga saya kerja di sini terus, kan otomatis saya finish, sudah berhenti gitu ya. Jadi intinya saya bertahan di sini karena di negeri sendiri saya masih vakum, belum tahu apa yang akan saya kerjakan gitu. Makanya saya bertahan di sini seperti itu. Ya tapi insya Allah saya juga sebentar lagi akan pulang kampung. Itulah tadi teman-teman ya sedikit cerita tentang kerjaan saya sebagai TKI Arab Saudi. Sudah sekian lamanya mengadu nasib di negeri orang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum punya modal di Indonesia ya, karena habis buat ngemodalin anak gitu. Jadi masih mengumpulkan lah pundi-pundi uangnya. Ya emang sih ya, kalau masalah rezeki itu dimanapun kita berada, tetap Allah itu kalau kita mau ikhtiar selalu ngasih jalannya buat kita untuk mencari rezeki. Kalau mencari nafkah kan udah wajib, tapi kalau masalah hasilnya tidak diwajibkan. Tapi saya juga yakin dimanapun kita berada, insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik. Ya itulah tadi loh ya ocehan saya. Semoga ocehan saya ini bisa memberikan hiburan bagi teman-teman semuanya. Bagi yang suka dengan video ini silahkan angkat jempolnya ke atas. Yang tidak suka dengan video ini silahkan angkat jempolnya ke atas. Saya Mas Gio undur diri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.